Shalom. Kita baca dari 2 Korintus bab 4 disambung dengan bab 5 dengan judul perikop Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian sabda Tuhan. Paulus mengatakan kepada para pengikut Kristus agar jangan tawar hati, meskipun juga menghadapi maut atau menghadapi beban penderitaan yang besar, tekanan yang berat. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi Paulus juga merasakan beratnya tekanan, mikul salib. Tekanan di sini adalah tekanan tidak hanya fisik tetapi juga batin. Batin itu menderita karena yaitu terasa seperti Yesus waktu memikul salibnya itu ya, dan digantung di tiang salib itu. Yesus kan merasa beratnya tekanan, tidak hanya badan tetapi secara roh dia juga merasa sepertinya saya ditinggalkan. Makanya Yesus waktu di tiang salib itu berteriak, "Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Jadi itu serasa kita sendirian melawan iblis, setan di dunia ini. Jadi kita di dunia ini itu kita secara batin itu melawan iblis, setan yang mengganggu kita ya, yang membuat suasana hati jadi tidak enak, yang membuat kadang merasa marah, merasa dendam, merasa iri, merasa tidak suka, tidak terima ya, merasa diperlakukan tidak adil ya. Itu kan ada serangan setan iblis yang mengganggu batin kita ya. Makanya kadang kita merasa pahit, mengalami kepahitan, merasa diperlakukan nggak adil. Kok
Orang yang curang kok bisa menang, sementara saya sudah jujur mengalah tapi kok gak menang. Saya berkekurangan dan seterusnya ya. Ya seperti itu ya. Ya memang di dunia ini tidak adil. Makanya kita diminta Yesus untuk terus memperjuangkan keadilan semaksimal mungkin ya. Dan jangan memaksakan. Kembali lagi ya, kita nggak bisa memaksakan keselamatan. Kita cuma bisa menawarkan. Kita berhak untuk ngomong, bicara mengenai yang adil itu begini, jangan curang. Tapi kita nggak bisa maksa orang lain untuk mengikuti yang benar. Kalau orang lain sudah diberitahu tapi masih mengikuti yang salah, itu urusannya mereka. Itu sudah menjadi tanggungannya masing-masing. Nanti menghadap Yesus, seperti kata Paulus ini, kita semua nanti harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, baik ataupun jahat, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, apakah itu baik ataupun kelakuan yang jahat. Jadi tugas kita hanya menegur dengan baik, dengan sopan, tapi harus tetap ditegur, diberitahu. Kalau orang nggak sadar, misalnya buat proyek fiktif, kasih tahu, kamu itu proyek nggak ada kok, kamu mengada-ada ya. Itu nggak, jangan gitu. Yang ngasih taunya yang ramah sebagai teman ya. Tapi memang kalau ngasih taunya dengan kasar, orang cenderung untuk ada penolakan. Jadi ngasih taunya yang lembut supaya tidak ada penolakan, supaya sadar. Tapi tetap harus kasih tahu. Jangan diam aja ngeliat orang yang salah, itu kasih tahu. Ngasih taunya baik-baik, supaya kita bisa memenangkan orang itu, melawan setan iblis di hatinya itu, di pikirannya, supaya dia membuat proyek fiktif, membatalkan rencana kebohongan misalnya, membatalkan rencana dia mencuri, nyolong, curang, ya, seperti itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi setiap pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau kita menderita untuk Tuhan ya, untuk Yesus, itu kita tidak akan kehilangan upah batin kita. Kita akan mendapatkan reward ya. Upah kita jauh lebih besar daripada kesusahan kita ya, penderitaan. Jadi jangan tawar hati. Meskipun menderita, jangan tawar hati. Penderitaan ini ringan ya, penderitaan yang sekarang ini ringan. Jadi walaupun kita merasa berat, tapi sebetulnya itu ringan, karena kita mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi ringan, jangan terpaku pada penderitaan kita. Kalau kita tidak memusatkan perhatian pada penderitaan, tetapi kepada solusi, kepada kemuliaan kekal, kita akan merasa ringan. Jadi nggak seberapa penderitaan kita itu ya. Berkat Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya memang kita ini sekarang masih pengikut Kristus, rasanya ingin cepat
pulang ke rumah Tuhan Yesus, bergabung, tinggal di kerajaan, di negaranya Tuhan Yesus di sana itu. Karena di negara ini, di dunia ini penuh dengan setan iblis yang mengganggu pikiran kita. Wow, itu siapapun bisa kena itu ya, selama kita masih ada di dunia ini. Sebab di dunia ini tidak bersih dari setan iblis yang mengganggu pikiran, mengganggu hati. Maka itu kita harus seperti Paulus, tabah, sabar, dan sadar. Bab kita melihat jauh ke depan nanti, hidup bersama Yesus. Hidup kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita sudah melihat Yesus. Kita belum melihat Yesus, udah melihat belum? Rata-rata dan kebanyakan dari kita belum pernah melihat Yesus secara penampakan lah misalnya. Ada yang sudah. Apakah ada yang sudah pernah ditampai Tuhan Yesus? Oh, berbahagialah. Tapi kebanyakan dari kita belum pernah melihat. Dan kita percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dan percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Kalau percaya kepada yang lain-lainnya itu, oh, sia-sia, dibohongi. Kita percaya sama Tuhan Yesus saja. Sebab Tuhan Yesus bisa dipercaya. Kan kalau ada orang yang bisa dipercaya itu kan kita senang ya. Kepercayaan kita kepada orang itu tidak sia-sia. Kita mempercayai orang itu ya, orang yang bisa dipercaya. Ada lagi orang yang gak bisa dipercaya. Oh, sia-sia, kita dongkol. Sudah dikasih kepercayaan, dia malah mengkhianati ya, atau malah istilahnya mentung, mukul, mentung ya. Sudah dibantu, mentung lagi. Gak tahu terima kasih, gak tahu diri. Itu ada seperti itu. Nah, di dunia roh itu juga seperti itu. Jangan kasih kepercayaan kepada ilah-ilah yang lain ya, tuan-tuan yang lain yang gak jelas itu ya, rugi. Kita percaya kepada Yesus, sebab Yesus layak dipercaya. Walaupun kita belum melihat Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share kepada mereka yang mungkin bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dari perikop ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.